rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan membahas tentang tutorial tata cara masuk ke dalam VIP grup saya. Karena memang banyak sekali orang yang cukup aneh, bukannya cukup aneh, mohon maaf ya, cukup tidak bisa memperhitungkan syarat-syarat standarisasi untuk mengikuti signal seseorang atau untuk setidak-tidaknya bertrading di dalamnya. Analoginya kayak gini nih, bagaimana logikanya kalau misalkan kalian ini beli mobil atau beli motor atau beli sesuatu yang kalian sendiri itu tidak mengerti. Minimal kan kalian harus mengerti tata cara memakainya, hal-hal apa saja yang harus dibutuhkan pada saat memakai itu. Contohnya kalau misalkan kalian beli motor atau mobil, setidak-tidaknya kan kalian bisa menaiki mobil sesuai dengan kapasitas tersebut. Contohnya, kalau misalkan kalian adalah seseorang yang bisa matic doang, ya udah berarti belinya matic aja gitu kan. Kalau misalkan kalian ingin belajar teknik gigi, kopling dan sebagainya, itu kan harus belajar dulu gitu kan. Nggak mungkin kan kalian mobil baru tiba-tiba belajar yang ada yang rusak gitu kan. Kalau seandainya kalian membeli handphone Apple misalkan, orang awam kan mungkin ini bagaimana bang? Walaupun terkadang memang ada sih pemandunya, cuma kan kita ya cukup ribet aja sih kalau misalnya kita tidak mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan pada saat kita memakai barang tersebut. Contoh, Apple itu harus membutuhkan seperti halnya Apple ID, dan kalian harus bersiap-siap bahwasanya Apple tidak bisa mendownload lagu, tidak bisa asal mendownload aplikasi dan sebagainya, dan ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan Apple dan bisa dilakukan Android, dan begitu pula sebaliknya. Nah, sama saja kita semacam masuk ke dalam VIP, mau VIP saya, mau VIP grup orang dan lain sebagainya. Ya, nggak mungkin juga sih kalian akan dijawab satu persatu dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup sedikit aneh gitu ya. Seandainya salah satunya contohnya, bang bagaimana cara deponya bang, bagaimana cara daftarnya, ya lu udah masuk VIP dan pertanyaan lu masih kayak begitu kan lucu gitu ya. Jadi akan saya jelaskan hal-hal apa saja yang mungkin kalian harus pahami sebelum masuk ke dalam grup VIP orang. Oke? Mau VIP orang, mau VIP saya. Yang pertama, sudah mempunyai market ya, sudah mempunyai ibaratnya ya sudah mempunyai amunisi gitu. Terserah mau kalian market pun XBT, Binance, Bitchart, KuCoin, Bybit ataupun Prime XBT, BingX lah, terserah sesuka-suka kalian. Intinya kalian harus bisa mengikuti hal-hal apa saja yang saya akan instruksikan suatu hari nanti ketika signal sudah ada. Nah, setelah kalian sudah mempunyai market beserta verifikasi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian harus sudah bisa deposit dan withdraw sendiri. Lucu aja gitu ya mas. Karena apa? Di disclaimer saya tidak melayani pertanyaan-pertanyaan yang cukup konyol atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipelajari oleh sendiri gitu kan. Tutorial cara deposit, tutorial cara withdraw, ya itu bukan saya. Kalau misalkan saya yang ngajarin, ya gila aja gitu. Kalau satu orang minta seperti itu, misalkan 100 orang masuk ke dalam VIP saya atau 1000 orang nih, ya capek sendiri gitu saya. Jadi yang pertama adalah sudah mempunyai market beserta KYC-nya alias Know Your Customer. Itu bisa kalian lihat salah satu contohnya di Monex BT. Silahkan lihat video ini, tutorial cara daftar sampai verifikasi. Lalu yang kedua, tutorial deposit dan withdraw, silahkan lihat di dalam video ini.
Jadi kalian nggak usah nanya saya, silahkan cari sendiri. Setelah kalian sudah bisa tutorial deposit dan withdraw, minimal sekali kalian harus memahami bagaimana tata cara open dan close posisi ya. Jika kalian di dalam market XBT ya, kalian harus bisa memahami beli long itu seperti apa, jual dan short itu seperti apa, dan mengatur leverage-nya seperti apa. Jadi pada saat saya instruksikan misalkan open short, open long, kalian bisa tahu bagaimana tata caranya ya. Akan diketawain sih sama, oh ya lah bang, siapa sih yang ngerti kayak gitu? Ada bro, serius ada ya. Saya membahas hal-hal yang seperti ini bukan karena memang saya semata-mata apa sih kayak nggak ada materi banget, bukan ya. Memang ada orang seperti itu yang bahkan tidak mengetahui maksud long, maksud short, padahal dia ikut VIP gitu ya. Saya kan capek jadinya mengajarinya. Jadi kalian harus nonton beberapa tutorial trading di dalam MoonXBT seperti video ini dan video ini, supaya kalian bisa memahami bagaimana cara open dan close posisi dan menentukan leverage dan marginnya, misalkan contoh seperti itu. Nah, setelah kalian sudah bisa mengopen posisi long atau open posisi short, leverage, cara mengatur margin dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini ada beberapa istilah yang harus kalian pahami. Oke, istilah pertama, saya selalu pakai singkatan OP. OP adalah open posisi. Oke, jadi supaya kalian paham, suatu hari nanti kalau kalian ikut VIP saya, OP adalah open posisi. Entah itu open posisi long, entah itu posisi short dan sebagainya. Lalu yang kedua, TP. TP itu adalah singkatan dari take profit. Take profit itu bisa diatur di sini ya. Nih di sini ada TP. TP ini adalah rasio bagaimana kita menentukan keuntungan ya, seperti itu. Lalu ketiga adalah SL atau stop loss. Bagaimana tata cara kita meminimalkan resiko yang ada di dalamnya. Jadi stop lossnya itu berapa? Otomatis ke close apabila kita sudah loss berapa, misalkan seperti itu. Lalu yang keempat, left. Biasanya saya cuma instruksinya itu contohnya seperti ini ya. OP short dengan leverage 5 kali lipat, SL dan TP ada di gambar. Biasanya saya cuma ngomong seperti itu aja. Nah, bagaimana cara membacanya ya? Kalian harus bisa gitu kan. Membacanya open short mana, open long mana ya. Misalnya kita contohkan ini beli long, berarti ini di sini adalah beli long. Tinggal diubah aja. Misalkan OP long menggunakan leverage 5, TP dan SL ada di gambar, misalkan contoh kayak gitu ya. Berarti leverage-nya diganti leverage 5. Margin. Nah, margin itu tidak perlu ditanya ke saya, bro. Ya, tidak perlu ditanya ke saya. Saya sudah membuat aturan mutlak adalah 10% total dari modal kalian sendiri. Jadi yang tahu 10%-nya, ya itu kalian sendiri. Misalkan modal kalian $1.000, ya berarti 10%-nya $100. Kalian modalnya $2.000, berarti 10%-nya $200. Kalkulator ada, handphone ada, laptop ada, banyak sekali hal-hal atau tata cara untuk mengetahui berapa persen yang dikonversikan menjadi USDT-nya, seperti itu ya. Lalu yang kelima adalah margin ya. Margin itu adalah modalnya. Ini marginnya adalah modal. Leverage ini adalah tingkat berapa kali lipat kita akan kontraknya. Margin ini adalah modalnya ya. Jangan nanya saya modalnya berapa. Itu 10% dari modal kalian ya. Kalau kalian sudah bisa deposit dan withdraw ya udah. Misalnya 1.000 ya berarti masukkan 100 seperti ini, oke? Jadi margin itu adalah modal. Lalu yang keenam adalah average. Average itu saat kita open posisi dengan leverage dan modal yang sama. Contoh ya, saya contohkan ini misalkan $100 ya. Misalkan $100 kita buy long menggunakan leverage 5. Nah, misalkan di sini kita udah floating 20% atau floating 30% dan saya bilang average di harga sekian atau average sekarang. Ya udah berarti tinggal open posisi dengan margin yang sama, dengan leverage yang sama dan dengan posisi yang sama. Kalau long ya long. Ya kalau misalkan average itu nggak bisa ya. Kalau misalkan kalian nih open long terus tiba-tiba open short itu bukan average namanya tapi head gate. Oke? Ya dengan margin yang sama, dengan leverage yang sama, open long lagi sesuai dengan open awal yang tadi ya. Jadi open dua posisi secara bersamaan. Nah seperti ini. Bang kalau market balance ya nggak bisa. Bang kalau market ini ya nggak bisa. Ya itu bukan urusan saya bro. Sekali lagi bukan urusan saya. Kan hidup itu pilihan. Ibarat kata kalian ini milih istri, milih cewek. Kan ada cewek Jepang, ada cewek blonde, ada cewek Asia, ada cewek ras kulit putih, ras kulit hitam. Ya sama aja seperti market, ada Binance, ada USD perpetual, ada leverage, MoonXBT dan sebagainya. Ya silakan kalian pilih. Kalau pilihan saya bisa average, kalau kalian milih market yang tidak bisa average, lah terus salah saya di mana gitu kan? Salah saya apa? Yang milih market kan kalian sendiri. Ya udah kalau gitu rekomendasi apa? Terserah kalian, yang penting bisa average dan sebagainya. Kalau saya sendiri memakai MoonXBT seperti itu aja. Jadi kalian kalau maksa, bang kalau market balance nggak bisa, ya itu emang terus salah saya apa gitu? Ya kalian yang milih. Lah kalau misalnya kalian milih istri terus tiba-tiba jelek gitu kan, lah terus
yang disalahin siapa gitu kan. Tiba-tiba waktu unboxingnya jelek gitu kan, lah yang disalahin siapa? Yang milih kan lu. Ya lu harusnya review dong dari awal sampai akhirnya, baru kalian yakinin, baru jadiin istri kan gitu, oke? Lalu yang selanjutnya adalah short dan long. Short dan long ini gampang banget ya. Di sini ya ada juga instruksinya. Kalau short itu berarti open posisi ke bawah. Semakin harga turun itu maka semakin kita akan cuan. Semakin harga naik maka semakin kita akan floating minus alias rugi. Kalau long itu adalah kita open posisi naik. Semakin naik harganya maka kita akan semakin profit. Semakin turun harganya semakin kita akan floating loss, seperti itu, oke? Lalu yang ke-8, nah ini cukup sulit ya, akumulasi, oke? Akumulasi adalah total loss dan profit, ya. Saya contohkan, misalkan ya, di dalam, ini berguna banget bagi kalian yang akan masuk ke dalam grup VIP saya, karena saya sering memakai akumulasi. Contohnya seperti ini, OP pertama ini minus floating 20%, misalnya seperti itu. Lalu kita menggunakan mode average. OP kedua pada saat OP pertama ini minus ya, minus 20%. Nah, pada saat OP kedua itu otomatis kan posisinya 0%. Posisinya ini 0%, oke? Nah, tahukah kalian pada saat ya, jika OP1 ini minus 20%, lalu kita menggunakan teknik average, OP2 0%, maka pada saat OP pertama ini minus 5%, ya, minus 5%, otomatis di OP kedua itu sudah ngeplus 15%. Nah, kayak gini. Maka saya akan bilang akumulasi profit close posisi. Saya bilang kayak gitu. Lah maksudnya bagaimana Bang? Ini kan masih minus. Gak gitu konsepnya ya. Konsepnya adalah jumlah keakumulasi antara profit dan loss. Ini kita masih menang banyak. Yang di dalam OP1 ini kan minus cuma 5%. Di dalam OP2 minus cuma 15%. Karena saya tidak yakin harga akan terus menuju terhadap apa yang saya open posisikan, maka akan saya close di saat ini minus 5% dan ini ngeplus 15%. Maka yang terjadi minus 5% ditambah plus 15% itu akan menjadi plus 10%. Jadi total modal kita akan tetap nambah walaupun di sini minus 5%. Nah Bang, kalau kayak gitu hitungannya bagaimana? Hitungannya cuma satu signal seperti itu ya. Karena kalau saya kan 1 juta per 7 signal. Berarti hitungannya kalau seperti ini cuma satu signal saja. Jadi akumulasi sering saya pakai. Karena apa? Karena saya tidak yakin harga akan terus berlanjut terhadap open posisi saya. Jadi harus dilakukan akumulasi. Nah, akumulasi ini adalah salah satu teknik tertinggi money management. Kalau kalian tidak menggunakan akumulasi, rata-rata kalian akan loss. Karena apa? Berharap floating minus itu ngeplus lagi tidak akan pernah terjadi atau tidak akan segampang itu terjadi, maka tiba-tiba floating loss lagi seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah margin variasi. Nah, margin variasi ini sekali lagi itu tergantung pilihan dari kalian sendiri. Saya contohkan ya, ini misalkan minus 0,4%. Tiba-tiba saya pencet margin variasi yang ini nih ya, margin variasi saya tambahkan $400. Yang tadinya itu minus cuma sekitar 1%, maka akan berubah. Nah, minus cuma 0,19%. Apabila kalian menggunakan leverage 5 kali lipat, maka leverage-nya akan berkurang hingga 1 kali lipat. Jikalau kita mengkonversi harga 4 sampai 5 kali lipat sesuai dengan leverage-nya. Nah, sekali lagi, kalau saya menggunakan margin variasi, terus tiba-tiba market kalian tidak ada margin variasi, ya jangan salahkan saya, bro. Marketnya itu kan pilihan kalian. Sekali lagi, maka dari itu kenapa saya rekomendasikan market yang ada mode average-nya, market yang ada margin variasinya, market yang A, market yang B, market yang C. Yaitu memang ada di dalam MoneXBT semuanya. Saya bukan promosi, saya semuanya mereview ya, mau dari Binance, Indodax, Pintu, Peluang, MoneXBT, Bityard, KuCoin, PrimeXBT, BingX, dan lain sebagainya. Semuanya saya review, tapi yang paling mendekati sesuai dengan hati saya adalah MoneXBT. Jadi saya tidak bertanggung jawab apabila kalian ikut signal saya menggunakan market yang tidak ada mode margin variasi dan tidak ada mode average pada saat saya profit menggunakan sistem akumulasi dan kalian tidak, ya jangan salahkan saya. Yang milihnya kan kalian sendiri, oke? Lalu yang selanjutnya adalah sinyal high risk. Sinyal high risk ini adalah sinyal yang apabila saya memakai leverage lebih dari 10 kali lipat. Nah, itu biasanya high risk. Dan seandainya kalian masuk ke dalam VIP saya, ada tulisan sinyal high risk, dan itu udah telat kurang lebih 2 menit sampai 3 menit, 5 menit, 10 menit, apalagi setengah jam, jangan ikutin sinyal itu, karena itu sinyal high risk. Sinyal high risk itu tidak terhitung signal, oke? Nah, kalau misalnya kalian ikut VIP saya terus tiba-tiba ada logo sinyal high risk, itu berarti tidak terhitung signal. Bagi yang mau ikut, itu adalah simbol daripada saat kalian on. Kalau kalian tidak on, berarti kalian
jangan ikutan sinyal high risk. Lalu yang terakhir adalah sinyal low risk. Sinyal low risk ini biasanya saya mengopen posisi dengan margin badak ya, margin besar, contoh sekitar 500 juta atau sekitar 700 juta misalnya seperti itu, dengan leverage yang sangat-sangat kecil, leverage 2 kali lipat ya, seperti itu ya. Itu biasanya adalah mode swing. Nah, itu boleh tuh kalian ikutin kalau misalnya sinyal low risk dan itu tidak terhitung signal. Karena apa? Itu resiko akan lama. Maksudnya seperti apa? Saya yakin, tapi saya tidak yakin dengan market. Loh, maksudnya bagaimana bang? Saya yakin harga itu akan naik, tapi saya tidak yakin bahwasanya market akan cepat naik. Nah, biasanya saya menggunakan sinyal low risk dan itu tidak terhitung signal. Itu semacam kayak investasi jangka panjang gitu kan, dan saya tidak tahu kapan sinyal itu akan terjadi. Misalkan seperti itu. Contohnya, misalkan sinyal itu akan tereksekusi atau saya close posisi pada saat nanti 1 minggu atau 2 minggu yang akan datang. Biasanya sinyal, ya itu tadi ya, ada kekurangannya. Kalau sinyal high risk itu biasanya scalping, kalau sinyal low risk itu biasanya hold dalam jangka lebih dari 1 minggu, seperti itu. Jadi supaya kalian ngerti dan supaya kalian pahami sebelum masuk ke dalam VIP grup saya, kalian tonton video ini dari awal sampai habis supaya tidak di skip-skip, supaya kalian paham apa yang saya jelaskan dan tidak terlalu bertanya hal-hal aneh di dalam chat pribadi, karena saya tidak akan pernah membalasnya kalau itu hal-hal yang nggak penting-penting banget. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Alif Firmansyah, use your logic, dan salam traders.